Hari ke-89 sejak kemunculan alien yang mematikan telah tiba, dan dalam film ini kita akan menyaksikan jenis alien yang unik, yaitu alien tunanetra alias alien psikopok. Mereka tak bisa melihat, namun sangat terampil dalam memburu dan memangsa korbannya berdasarkan suara. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan tetap diam, tidak membuat kebisingan, menghindari bersendawa, dan mengurangi ocehan gak jelas dari sang pacar. Mang ya! Kisah ini akan berfokus pada keluarga kecil yang masih bertahan hidup. Keluarga ini terdiri dari ayah yang bernama Lee, ibu bernama Evelyn, anak sulung yang bernama Marcus, anak wanitanya si Regan, dan si adik bungsu. Mereka harus hidup dalam ketegangan dan rasa takut setiap hari, selalu waspada terhadap setiap suara. Alien-alien itu selalu mengintai, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menguasai kesunyian. Meskipun situasinya mencekam, keluarga ini berusaha untuk tetap bersatu dan melindungi satu sama lain. Mereka berjalan untuk hidup dengan penuh kedisiplinan, mengekang segala ekspresi emosi yang beresiko menarik perhatian alien. Tak ada ruang untuk kesalahan dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam perjalanan mereka, keluarga ini menemukan teman-teman seperjuangan lainnya. Beberapa orang yang masih bertahan hidup, mereka membentuk kelompok kecil untuk saling mendukung dan berbagi informasi tentang alien-alien tersebut. Setiap hari menjadi tantangan dan mereka harus beradaptasi dengan cara hidup baru yang penuh keterbatasan. Mereka berlima berhasil selamat dari ancaman alien mengerikan, dan itu berkat kedisiplinan dan aturan ketat yang digariskan oleh sang ayah. Si ayah punya trik keren, dia mengajarkan keluarganya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jadi nggak perlu ribut-ribut, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan lancar. Nggak cuman itu guys, mereka juga punya strategi keren lainnya. Mereka sadar betul bahwa alien-alien ini punya pendengaran super sensitif. Jadi mereka nggak boleh berisik, bayangin aja suara langkah kaki aja bisa mengundang bahaya. Jadi mereka pintar banget nggak pakai alas kaki supaya langkahnya nggak berisik di sepanjang jalan setapak. Dan mereka sengaja menabur pasir di jalannya supaya langkah mereka jadi makin pelan dan hati-hati. Nah, ini yang agak unik dan kocak. Si ayah jelasin ke keluarganya bahwa alien-alien ini bisa dengerin suara kentut. Serius, nggak bisa main-main sama mereka. Jadi si ayah bilang, tolong jaga liang mulut kalian. Jadi keluarga ini lagi berada di minimarket terbengkalai, lagi nyari-nyari barang yang dibutuhin. Dan si bungsu yang masih kecil, dia lihat ada pesawat mainan keren di rak mainan. Langsung saja dia berusaha ambil pesawat itu, tapi sayangnya... Tapi ayahnya bilang, "Dek, mainan ini terlalu berisik. Gak bisa dibawa pulang, atau kamu mau mati di sini." Tapi ceritanya nggak berakhir di situ. Si sulung yang kasihan lihat si bungsu secara diam-diam ngizinin dia bawa pulang pesawat itu, tapi tanpa baterai. Setelah keluarga itu pergi dari minimarket, si bungsu yang polos itu lagi-lagi berbuat ulah. Dia malah ambil baterai yang udah dicopot ayahnya. Beberapa saat berjalan, akhirnya mereka sampai di jembatan. Nah, ini jadi penanda bahwa mereka udah deket tujuan. Dan gak heran si bungsu lagi-lagi bikin kehebohan. Dia nyalahin mainannya sendiri, bikin keluarga ini jadi ribut. Dan akhirnya... Udah tahun selalu, tapi si Regan nampak masih merasa bersalah atas kematian si bungsu. Sebenarnya dia perlu introspeksi diri. Meskipun niatnya baik untuk menyenangkan saudara kandungnya, tapi caranya dan tempatnya kurang pas. Lagi-lagi malah bikin situasi makin rumit dan darurat. Kemudian si ayah lagi berada di ruangannya berusaha bertahan. Beruntung listrik masih nyala, jadi dia pasang beberapa kamera CCTV di berbagai sudut. Udah beberapa bulan dia terus kirim sinyal SOS lewat radio, tapi sayangnya belum ada respon dari siapapun. Ini semua terjadi setelah meteoroid jatuh di beberapa negara, kayak Cina, Meksiko, Eropa, Afrika, dan lain-lainnya. Tapi yang mengejutkannya, tempat paling aman di dunia ini ternyata Indonesia guys. Khususnya di Provinsi Jawa Timur, di Jember. Disitulah keluarga ini berada. Nah, bikin ngerinya lagi, Evelyn si ibu rupanya sudah hamil besar.
Mereka udah siapin persiapan buat menyambut si bayi termasuk tabung oksigen dan selang pernafasannya. Biar si bayi nggak berisik dan tidak menangis. Tapi guys, ini yang bikin khawatir. Dalam situasi krusial begini, nggak ada yang mau anaknya lahir di tengah-tengah bahaya. Mereka berusaha bertahan dengan segala keterbatasan dan cari penyakit sendiri. Tapi ada kabar baiknya, saat malam menjelang mereka lihat beberapa cahaya di kejauhan. Ternyata mereka bukan satu-satunya manusia yang masih hidup. Mereka bisa makan malam dengan lauk enak, pepes ikan maksudnya yang dimasak dengan pemanas di bawah lantai biar nggak berisik. Setelah makan malam selesai, Regan dan Markus kelihatan lagi main ludo bareng, tapi kita akan lihat lagi betapa bandelnya mereka berdua. Pas main tak sengaja mereka jatuhin lampu minyak. Beruntungnya ayah cepat-cepat matiin lampunya, beruntung nggak sampai bikin alien datang dan mati mereka. Tapi ini jadi peringatan penting buat para orang tua. Makanya ayahnya Lee terus berusaha memperbaiki alat bantu yang sudah rusak hampir 1 tahun itu. Pada keesokan harinya, si Babel Regan kayaknya punya niatan untuk masuk ke ruang kerja ayahnya. Tapi dia langsung dikiwatin sama ayahnya dan dikasih pengertian di bawah sana ada banyak barang dan alat elektronik yang bisa bikin suara bising. Masalahnya, Regan punya keterbatasan pendengarannya, jadi takutnya dia nggak sadar kalau ada barang elektronik yang nyala. Alat bantu pendengarannya yang udah diperbaiki ayahnya selama berbulan-bulan, dia bilang alat ini dimodifikasi biar bisa dengar lebih jelas. Tapi si Regan gak tahu terima kasih sama sekali. Dia malah ngeles dan cuekin upaya ayahnya. Beberapa kali dia bahkan ngibas-ngibasin tangan ayahnya saat ayahnya mau pasangin alat itu ke telinganya. Di saat bersamaan ayah dan Markus menuju ke sungai untuk mencari ikan, tiba-tiba si Markus udah ada di sungai dan langsung ambil ikan yang masuk ke perangkap. Tapi karena masih kelihatan ketakutan, Lee pun ajak dia ke lokasi air terjun buat jelasin sesuatu yang penting. Jadi, Lee mau kasih tahu Markus bahwa bunyi dari aliran air terjun itu jauh lebih keras dari suara manusia. Artinya, si monster alien yang ngeri-ngeriin itu nggak akan bisa dengar teriakan mereka. Karena suara aliran air terjun yang konstan terus-terusan bakal nutupin teriakan mereka. Jadi mereka sangat aman. Si Regan masih kesal dan terlihat sendirian di kamarnya. Dia coba pakai alat bantu pendengaran yang dikasih ayahnya, tapi sayangnya belum berfungsi dengan baik. Gak cuman itu, benar-benar bikin dia nggak fokus dan keluar sendirian tanpa izin. Dia ke jembatan yang jadi lokasi tewasnya si bungsu 1 tahun lalu buat minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan dulu. Jadinya Evelyn sang ibu yang sedang hamil pun harus kesulitan membawa karung yang berisi pakaian basah dan secara tak sengaja mengait pada sebuah paku di tangga hingga membuat posisinya menjadi tegak berdiri, dan ini sungguh sangat horor sekali, di mana si ibu lanjut menjemur pakaiannya dan berdiam diri di kamar yang menjadi bekas kamar tidur si bungsu ketika masih hidup. Lee dan Markus tengah dalam perjalanan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Markus melihat sebuah rumah tua yang tak terurus. Penasaran ingin masuk, tapi akhirnya dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. Seorang kakek berdiri di samping nenek yang tewas akibat serangan monster. Ternyata mereka adalah pasangan suami istri yang sedang apes. Lee bisa merasakan betapa kehilangan semangat hidup membuat si kakek ingin berteriak dan bunuh diri. Meskipun Lee sudah berusaha menyuruhnya diam, si kakek tetap terus berteriak. Lee pun cepat-cepat menyembunyikan Markus di balik pohon dan bergegas kembali ke Evelyn, yang dimana ternyata sakit perut disusul dengan pecah ketuban yang dialami oleh sang ibu Evelyn yang bentar lagi akan melahirkan. Dia pun turun ke basement untuk menyalakan lampu darurat yang ketiga. Dia sedang menuruni anak tangga. Dan tiba-tiba dalam momen menegangkan, Evelyn menyadari adanya paku yang tadi berdiri tegak menusuk hulu kakinya. Ketakutan melanda.
Tapi dia tidak bisa teriak, dan Evelyn tak menyerah. Dia langsung mengaktifkan tuas lampu darurat berharap suaminya segera pulang. Namun saat hendak kembali ke atas, tiba-tiba si monster muncul karena terpancing oleh bunyi paku yang jatuh tadi. Dalam momen yang sama, Lee baru saja tiba dan langsung menyadari bahwa istrinya membutuhkan pertolongan. Dia meminta Markus untuk lari sejauh mungkin dan menyalakan kembang api untuk memancing perhatian si monster. Sementara itu, Lee masuk ke dalam rumah untuk membantu ibunya. Disinilah momen tegangnya sebenarnya terjadi. Evelyn harus melahirkan dengan mulut tertutup. Bayangkan betapa sakitnya melahirkan, tapi dia tidak boleh berteriak. Namun ada kesempatan saat kembang apinya dinyalakan, dia bisa ngeden dan berteriak sekali. Akhirnya dia berhasil melahirkan bayi mereka dalam situasi yang krusial seperti ini. Perhatikan ini betapa tidak tahu malunya dan tidak tahu dirinya si Regan saat kedua orang tua dan adiknya sedang benar-benar kesulitan dan kesusahan. Dia malah asik rebahan dan baru menyadari adanya bahaya saat mendengar bunyi kembang api. Dia sedang lari ketakutan ke dalam ladang jagung dan harus pingsan saat menabrak ban mobil traktor. Itulah yang dialami oleh Markus. Tak berapa lama kemudian Regan tiba di ladang jagung. Di sana dia terhenti begitu melihat cahaya Center dan adiknya. Yang menariknya, Regan yang tunarungu ini sama sekali tidak menyadari keberadaan monster yang ada tepat di belakangnya. Disinilah ketika akhirnya diperlihatkan dengan satu-satunya kelemahan monster alien ini, ternyata dia terganggu oleh frekuensi yang dihasilkan dari alat bantu pendengaran yang digunakan Regan. Uniknya, cara si monster melihat sekitar mirip seperti kekelawar yang menggunakan bunyi ultrasonik dan memantulkannya untuk mendapatkan gambaran objek di sekitarnya. Karena frekuensi dari alat bantu pendengaran Regan sudah dimodifikasi dan sengaja ditingkatkan, secara tidak sengaja mengganggu pendengaran si monster. Hal ini membuatnya tak tahan lama berada di dekat sumber frekuensi tersebut. Akhirnya Regan berhasil menemukan Markus, adiknya. Dalam momen dramatis, Lee berhasil menemukan Evelyn yang lemas di kamar mandi. Tanpa bantuan bidan atau dokter, Evelyn sukses melahirkan bayinya tanpa kartu BPJS di tangannya. Namun tanpa waktu berlama-lama, mereka harus berhadapan dengan monster yang datang. Lee pun membawa istri dan bayinya ke ruangan rahasia di bawah basement yang sudah dipersiapkan untuk situasi seperti ini. Si bayi pun diberi masker oksigen agar tangisannya tidak berisik dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang sedang disiapkan sebelumnya. Evelyn bertanya tentang kondisi Regan dan Markus yang tak ikut bersamanya. Kini Lilin menjadi andalan untuk menyelamatkan kedua bocah itu yang menjadi beban mereka. Sementara Lee dan Evelyn tidak sadar, air dari pipa tiba-tiba meluber atau meluap akibat kebocoran setelah serangan monster pada jam waker tadi. Tantangan berikutnya bagi Evelyn adalah bertahan dari kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan ini. Di tempat lain, Regan dan Markus berada di atas tabung penyimpanan biji jagung, tempat yang biasa jadi tempat ayah mereka menyendiri. Regan mengajak Markus untuk turun dan mencari tempat sembunyi lain yang lebih tertutup dan aman. Namun, Markus menolak karena dia takut ke tempat tertutup malah menyulitkan ayah mereka menemukan mereka. Disinilah kita akan diperlihatkan betapa menyebalkan dan bangganya si Regan. Dia seuzon kepada ayahnya dan menganggap Lee tidak akan mencari mereka berdua. Tapi tak disangka saat Markus mencoba meyakinkan kakaknya untuk bertahan, dia malah terperosok dan hampir mati tenggelam di dalam tabung yang penuh biji jagung tersebut. Dalam momen mendebarkan, tepat saat Evelyn baru saja sadar ruangan bawah tanah sudah terpendam air dan ada monster yang terpancing oleh suara gemericik air. Dengan hati-hati Evelyn mengambil bayinya di depan monster bengkok tersebut lalu bersembunyi di balik aliran air yang mengalir dari atas. Dia berharap tangisan bayinya tidak terdengar oleh monster itu karena suara aliran air yang menyamarinya. Beruntungnya monster tersebut pergi begitu mendengarkan suara ribut dari Markus dan Regan. Mereka masih terjebak di tumpukan biji jagung, namun akhirnya berhasil selamat setelah naik ke atas pelat besi yang ikut terbawa jatuh.
Tapi tiba-tiba si monster muncul dari atas. Markus dan Regan langsung berlindung di bawah pelat besi tersebut, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap aman. Dalam momen yang menegangkan, frekuensi yang dihasilkan dari alat bantu pendengarannya, si Regan membuat monster itu terus berlari terbirit-birit. Keduanya berhasil selamat dan langsung memeluk Lily yang berada di luar. Namun mereka belum menyadari bahwa frekuensi itulah yang menjadi kelemahan si monster. Regan menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil bekas saat mereka mendengar gerakan semur yang cukup dekat dengan mereka. Semuanya harus tetap waspada dan berusaha mencari cara untuk mengalahkan monster yang mengintai. Dalam momen yang mendebarkan, Markus pun teriak ketika ayahnya diserang. Akibatnya Markus dan Regan menjadi bulan-bulanan si monster yang mencoba menjungkir balikan mobil mereka. Di titik ini kita akan menyaksikan pengorbanan besar seorang ayah yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak sayang kepada darah dagingnya sendiri. Saat yang sama, momen ini juga membuat Regan menyadari bahwa selama ini ayahnya selalu peduli dan sayang kepada semua anak-anaknya. Regan dan Markus kembali menemui Evelyn yang menunggu di depan rumah. Bersama-sama, mereka turun ke ruangan basement yang menjadi tempat kerja Lee. Regan terkejut melihat usaha dan upaya ayahnya selama ini untuk meneliti dan mencari bantuan di luar sana. Dia bahkan mewek saat melihat pekerjaan sang ayah yang tak pernah berhenti memperbaiki alat bantu pendengarannya. Tapi tak ada waktu untuk bersedih karena tiba-tiba si monster yang disebut si monster ini muncul dan membunuh Lee. Regan baru menyadari kelemahan si monster saat tak sengaja membaca catatan milik ayahnya tentang hal itu. Dalam momen berikutnya, dia mulai memperbesar volume frekuensinya yang membuat si monster geliat tidak karuan. Ketika cangkang kepalanya sudah terbuka lebar, Evelyn langsung menembaknya hingga monster itu mati. Akibat tembakan tadi, semua monster di wilayah itu berdatangan dan menuju ke rumah mereka. Tapi tak masalah lagi karena Evelyn dan Regan hanya perlu menambah volume frekuensi menggunakan speaker sehingga monster-monster itu pun menjadi lemah, lunglai, dan tak berdaya. Dan film selesai. Jika Regan sadar lebih cepat apa kelemahan si monster tersebut, mungkin ayahnya masih hidup. Dan kalau saja si Regan tidak ngasih pesawatnya ke si bungsu, mungkin si bungsu masih hidup. Dan kalau saja si Regan tidak kabur dan tidak tiduran di jembatan, mungkin ibunya tidak bakal tertusuk paku. Dan kalau semua itu terjadi, mungkin film ini tidak akan tayang karena filmnya tidak seru. Jadi, pesan dari film ini adalah jangan jadi orang yang beban untuk orang lain. Dan terima kasih.